saya sih benar-benar sarankan untuk ikut yang Offline kelas ya. offline. Itu apa ya, energinya, terus Beda kemudian kita ya. dapat pelukan dari TVB itu nggak ada kalau di online gitu ya. Jadi itu yang luar biasa Tapi ya kenapa Mas. ya? Kenapa banyak yang merasa sangat spesial ketika dipeluk sama TVB? TVB itu Mas, pada saat memeluk itu nggak hanya sekedar pelukan, tapi di sana ada eye contact. Terus kemudian juga saya bisa merasakan energinya TVB itu benar-benar tulus ketika memeluk satu persatu. Bahkan mungkin saya sampai nggak bisa ngomong ya, saking saya itu apa ya Mas, di sini tuh kayak, ya ampun kayak gini ya rasanya ya dicintai itu. Sempet nggak sih merasa ada pada sebuah momen di mana kayaknya nggak perlu deh minta-minta lagi deh, nggak perlu quantum jam lagi deh. Ada nggak Bu perasaan kayak gitu? Ya itu Mas, makanya kenapa saya sampai dengan sekarang itu masih melakukan 3 hal itu terus. Sadar nafas syukur, rilis emosi yang berlayer-layer itu mungkin gitu ya. Terus yang ketiga sending love itu aja. Itu saya sudah merasa Full. full banget dan saya kayak harus ngeluarin nih gitu ya. Jadi Untuk sampai kadang-kadang merasa aku butuh apa lagi sih, kayaknya Tuhan sudah ngasih banyak aku kok Mas sebelum dan sudah saya ikut AR. Kalau yang dulu itu saya kayak kalau panik udah mungkin sekitar saya ikut merasa panik kalau saya panik gitu Mas. reaktif gitu ya. Kan langsung wut gitu ya. Tapi kalau sekarang itu saya lebih tenang dulu gitu ya. Kata TVB udah terima dulu gitu. Nah setelah saya terima, udah ini bukan aku, ini bukan aku bukan emosi ini. Thank you ya Mbak Ya. udah datang ke Ngaji Rosso. Ya sama-sama Mas. Jadi Mbak Veronica ini mengalami sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah dirasakan gitu ya. Sebenarnya ini banyak orang yang merindukan pengalaman-pengalaman seperti yang dialami oleh beliau. Beliau dari Surabaya, City of Bird ya. City of Bird. Manuan. Biar agak keren Mas. Nah, Mbak V mungkin bisa bercerita ya awal mula memutuskan untuk ikut kelas Banten Revolution TVB dan kelasnya itu kan offline gitu ya di Yogyakarta kemarin. Itu gimana nih kronologisnya, bisa di-share dulu ke teman-teman? Boleh nggak saya agak flashback agak ke belakang gitu ya? Iya, boleh. Jadi sebenarnya kan nggak tiba-tiba saya ikut ya Mas ya pasti. Jadi sebenarnya saya itu mungkin berawal dari mungkin 10-15 tahun yang lalu. Saya itu kayak ada semacam, bukan bisikan ya, tapi di sininya saya itu berbicara tentang kamu hidup itu untuk apa sih? Kamu hidup itu untuk apa? Tujuanmu apa untuk hidup? Itu pertanyaan menurut saya pertanyaan aneh dan saya nggak bisa jawab. Iya ya, untuk apa saya hidup? Padahal pada saat itu keadaan saya itu juga baik-baik saja, keluarga juga baik-baik saja. Tapi pertanyaan itu tuh memporak-porandakan pikiran dan hidup saya akhirnya selama 15 tahun ini. Teman saya cuma suami saya, jadi saya nggak cerita ke siapapun kecuali suami saya. Saya menyampaikan kegalauan saya, akhirnya dari situlah saya itu mulai Mas mencari-cari kenapa ya, aku untuk apa ya aku hidup. Jadi mulai saya itu ikut meditasi berbagai aliran Mas, jadi dari mulai Hindu, dari mulai Buddha, Kristiani, semua saya ikuti gitu ya. Tujuannya hanya satu, bahwa saya ingin mencari sesuatu yang nggak tahu apa ini yang mau saya cari gitu ya. Gitu. Sampailah mungkin sekitar 2 tahun yang lalu saya itu ngelihat ini Mas, podcastnya Ngaji Rosso. Biasanya kan kalau kita sudah satu kali melihat tentang hal itu kan pasti akan keluar ya, secara algoritmanya itu kan keluar yang hal-hal yang mirip-mirip yang akan saya cari gitu ya. Akhirnya saya ngelihat podcastnya Ngaji Rosso, saya ngelihat Mas Hendra dengan narasumbernya itu dari mulai Pak Wayan, terus kemudian Mas Sarif, kayak gitu ya, Abu Marlo, pokoknya saya liatin semua. Padahal mungkin waktu itu lebih dari 2 tahun yang lalu ya sebenarnya podcastnya Mas Hendra ini.
Akhirnya saya kayak orang yang kejar target atau kejar setoran gitu Mas. Jadi tiap pagi, siang, sore, malam itu setiap kali ada kesempatan untuk saya buka YouTube, saya ngelihatnya Ngaji Roso. Oke. Terus kenalan sama, saya merasa klik banget sama Pak Wayan waktu itu. Saya carilah buku-bukunya. Nah, saya cari buku-bukunya, dari beberapa buku yang saya baca, ada satu buku gitu ya yang menurut saya itu, aduh, tuh membuat saya itu sampai lama sekali saya menyelesaikannya. Dialog spiritual. Dialog rahasia. Oh, dialog rahasia, sorry. Dialog rahasia, benar-benar. Dialog rahasia. Transformasi dari dialog spiritual itu dialog rahasia. Oh, itu saya baca yang dialog rahasia. Iya. Saya tuh berkali-kali harus berhenti membacanya karena saya nangis. Nangisnya itu karena saya merasa, ya ampun Tuhan, oh kamu baik banget ya. Kamu ternyata baik banget ya sama aku selama ini gitu ya. Sampai saya tuh berhenti, terus buka lagi. Terus sampai saya tuh, ya ampun ini Tuhan baik banget ya. Jadi saya tuh bisa merasakan apa yang Pak Wayan rasakan ketika menulis gitu ya. Udah Mas, terus itu akhirnya saya nemu TVB. Nemu TVB dengan caranya, oh ternyata ini ya. Jadi dari sekian panjang, oh ya gini Mas, saya tuh selalu percaya bahwa ketika murid siap maka guru datang. Iya. Gitu. Jadi guru-guru yang sebelumnya saya ikutin itu, dari mulai retreat meditation, dari mulai podcast apapun yang saya ikutin, baik offline maupun online, itu saya menganggap bahwa itu adalah puzzle informasi buat saya yang mungkin bagi orang yang satu dengan yang lain itu beda gitu. Jadi yaudah itu saya pasangkan. Ada misalnya satu guru itu ngajarin saya untuk bisa bernafas, merasakan nafas saja saya perlu belajar gitu Mas. Karena ternyata nafas ini benar-benar untuk keluar masuknya itu benar-benar harus sadari, dan itu saya perlu belajar ternyata. Itu ada guru yang mengajarkan pada saya gimana caranya untuk bisa duduk tenang. Gitu. Jadi masing-masing guru tuh ngajarin saya pasal-pasal itu. Nah, ternyata ketika saya ketemu TVB, itu saya kayak merangkum dari apa yang sudah saya terima selama ini gitu. Dengan TVB saya tuh semakin kayak ada boosternya gitu loh Mas. Jadi kayak ada boosternya untuk semakin mencintai Tuhan. Karena selama ini saya itu mungkin hanya menerima cinta Tuhan, saya nggak kerasa. Saya nggak ada timbal baliknya pada Tuhan. Jadi sekarang saya mulai bisa merasakan cinta Tuhan pada saya dari setiap apapun yang saya lihat dan saya rasakan gitu. Dan kronologisnya kenapa akhirnya sampai akhirnya saya ikut offline di Jogja itu, saya gini waktu itu, saya juga termasuk orang yang skeptis sih Mas, jadi orang yang gak gampang percaya pada sesuatu gitu ya. Yeah. Jadi saya harus logis, saya harus kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya. Nah pada saat saya membaca bukunya Pak Wayan, terus kemudian saya terima informasi dari TVB melalui podcast-podcast yang ada di Ngaji Roso itu ya, itu saya sebenarnya sudah mulai praktekkan Mas. Jadi sebelum saya ikut offline-nya itu saya sudah mulai praktekkan, terutama sadar nafas syukur. Itu aja terus yang saya lakukan pada saat itu. Hajar sadar nafas saja ya? Iya, hanya belajar gimana caranya saya nafas itu. Dan itu bekal-bekal dari guru-guru sebelumnya itu saya pakai di situ. Nah, akhirnya saya itu ketika melihat podcast TVB beberapa kali, saya tertariklah untuk ikut. Tapi saya merasa, masa iya sih? Masa iya sih? Masih skeptis aja. Nah, terus Mas, aku itu Mas Hendra waktu itu sempat di salah satu podcastnya itu bilang bahwa ada Zoom yang istilahnya kayak incip-incip gitulah. Oh, iya. Zoom spesial. Zoom spesial. Jadi saya ikut Zoom spesial yang 11 Juli gitu. Oke. Saya ikut yang 11 Juli, saya ikut online kan itu. Dan cuman berapa jam, paling tidak saya ngerti deh gambarannya. Tapi di sini saya yakin saya akan ikut yang gede, cuman saya mau lihat dulu deh yang ini gitu. Terus saya ikut itu, saya cuma diem aja, kan banyak komen, banyak pertanyaan, banyak macam-macam ya waktu itu. Dari situ saya itu cuman berpikir satu hal bahwa saya harus ikut nih gitu, kelas batch yang fullnya gitu. Terus saya nggak tahu gimana, saya itu merasa bahwa saya harus menanyakan sesuatu dulu deh sama TVB. Karena dari pertanyaan itu mungkin nanti akan membuat saya lebih yakin saya mau ikut yang kelas fullnya. WA? Enggak,
Di situ Mas, di kelas Pas Zoom-nya Zoom. itu, Pas kan Zoom Ibu tanya? saya tanya, tapi Oke, kan waktu itu oke. saya juga nggak berharap banyak Mas, yang tanya kan banyak banget, kan Bener, udah rebutan bener. kan. Saya sudah pasrah aja, ya sudahlah kalau misalnya memang nggak ditunjuk atau nggak diminta untuk bertanya ya sudah gitu, saya Akhirnya mikir dapat? gitu. Akhirnya dapat Mas, Dapat. di sesi yang paling terakhir, jadi Iya, sudah iya. mau tutup nih. Saya, oh ya udah saya nggak dapet nih gitu. Tahu-tahu saya diberi kesempatan sama Mbak Manda kalau nggak Oh salah. iya. Mbak Manda, ini monggo Bu Vero kalau mau tanya. Wah, saya langsung senang, saya langsung wah ini kayaknya tanda nih gitu ya, ini tanda nih bahwa saya udah boleh ke sana. Pertanyaan saya cuma simpel waktu itu ke Teh Feby bahwa Teh, saya itu orang yang skeptis. Seringkali ketika saya menginginkan sesuatu gitu ya, itu seringkali disabotase sama diri saya sendiri. Paham. Jadi saya merasa bahwa enggak mungkin kamu kayak gitu, enggak gitu. Nah, Teh Feby waktu itu cuma bilang, langsung saja bilang sama diri sendiri, kan kita itu percikan dari Tuhan, gitu. Kan kita adalah percikan dari Roh-Nya. Jadi ya sudah, kita penuh kelimpahan. Jadi nggak ada alasan, semua pasti bisa gitu. Dari situ kemudian saya, wah ini merupakan clue nih. Dari sekian banyak yang bertanya, ini saya yang dipilih, dan itu di jam-jam terakhir saya sudah berpasrah, udah nggak bakal dapet deh gitu. Padahal kan saya nggak bisa tanya langsung ke TVB karena kan nggak ada nomor kan Mas di yang Zoom spesial itu, jadi ya wes pasrah. Akhirnya dapet. Nah terus akhirnya Mas, saya cuman berpikir, ini kalau online kayaknya kurang mantep nih gitu. Saya harus ikut yang offline. Waktu itu saya masih belum tahu bahwa ada offline di Jogja, itu saya nggak ngerti waktu itu Mas. Jadi waktu itu masih belum tahu, nggak kepikir juga mau ikut, pokoknya saya harus ikut offline. Udah, terus nggak tahu gimana Mas, ya mungkin memang sudah semesta memang menuntun saya untuk ikut offline, makanya dimudahkan aja gitu loh untuk ikut offline-nya. Terus kemudian juga malah saya bisa ikut reuninya gitu ya dengan keterbatasan. Saya ikut satu rentetan itu. Jadi sekalian ikut gitu ya, dan luar biasa sih sebenarnya yang saya rasakan sampai saya nggak ngerti nih. Makanya blessing banget gitu loh Mas, saya akhirnya bisa sampai di sini, apalagi sampai diundang untuk jadi narasumber. Tapi gini, Bu Vero ya, kalau coba dikomparasikan antara Zoom spesial yang online dengan kelas batch 16 yang kemarin offline di Yogyakarta, bagaimana Bu Vero bisa bercerita ke sahabat-sahabat semuanya gitu, komparasikan gitu? Ya. Tentunya sangat luar biasa perbedaannya Mas Hendra, terutama yang pertama tentang waktu ya. Kalau ya Zoom spesial ya itu bolehlah kalau untuk membuka wawasan sedikit bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu dikit. Mungkin ada orang yang memang modelnya kayak saya gini, nggak percayaan gitu skeptis gitu. Betul, apakah bener nggak sih? Incip-incip dulu lah ya, Incip-incip gitu. Gitu. Kalau itu merasa tune in, saya sih benar-benar sarankan untuk ikut yang kelas offline. Itu energinya, terus beda, kemudian kita dapat pelukan dari TVB itu nggak ada kalau di online gitu ya. Jadi itu yang luar biasa. Tapi kenapa Mas? Kenapa banyak yang merasa sangat spesial ketika dipeluk sama TVB? Ya memang sih, memang saya melihat kok jarang banget ya memang kelas-kelas pengembangan diri itu sampai yang cara memperlakukan pesertanya sampai seperti itu tuh memang nggak ada selama ini saya ikut banyak kelas kan. Tapi yang dirasakan Bu Vero gimana? Arti sebuah pelukan bagi seorang peserta itu apa gitu? TVB itu Mas, pada saat memeluk itu nggak hanya sekedar pelukan, tapi di sana ada eye contact. Terus kemudian juga saya bisa merasakan energinya TVB itu benar-benar tulus ketika memeluk satu persatu. Bahkan mungkin saya sampai nggak bisa ngomong saking saya itu Mas, di sini tuh kayak ya ampun kayak gini ya rasanya ya dicinta itu. Ya ampun kayak gini ya rasanya, TVB nggak kenal saya loh. Tapi beliau bisa dengan tulus gitu loh ya. Eye contact Mas. Dan waktu itu saya cuma ngomong, Teh, doain saya ya. Saya cuma gitu, saya nggak tahu juga doa apa yang saya inginkan. Saya cuma doain saya ya Teh gitu. Pasti sayang gitu. Kau pasti bisa, gitu aja TVB. Jadi nggak perlu tanya kamu kenapa, minta doain, enggak. Gitu ya, udah setulus itu gitu, padahal baru kenal itu. Jadi kenapa makanya saya sarankan nih teman-teman kalau ada rezeki, ada kesempatan itu ikut gitu yang offline gitu. Jadi itu karena kayak booster gitu, kayak booster. Jadi yang mungkin kalau yang pada saat yang Zoom online-nya itu kita mungkin dapat 50% gitu ya, itu bisa benar-benar 100% dan rasanya kayak meluap-luap gitu rasanya. Senengnya itu gitu loh.
Gitu sih, Mas. Nah, terus Bu, dari 30 daily rutin gitu, kan ada ya setelah kelas masih kita Ya. diingetin terus hari ini harus ngapain, besok harus ngapain, sampai 1 bulan ke depan gitu. Ibu lakukan semua atau di filter yang senyamannya saja, Ya, gimana? oke Mas. Ya itu salah satu bedanya lagi ya antara Zoom online sama apa namanya yang tadi Kelas full offline, kelas offline. Itu ketika kelas offline itu kita ada bimbingan 30 hari. Dan tadi pertanyaannya apakah saya melakukan semuanya atau hanya memilih gitu ya. Saya sebenarnya itu tadi Mas, saya itu masih fokus pada 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama sadar nafas syukur, kemudian yang kedua itu rilis apa namanya ini menghilangkan bagasi-bagasi emosi. Terus yang ketiga itu saya sending love. 3 itu aja yang saya lakukan sampai dengan sekarang. Itu pun membuat saya itu jadi merasa penuh banget gitu. Jadi artinya tuh makanya kemarin itu waktu pas saya chat Teh Feby itu saya sebenarnya nggak ada niat apapun Mas. Saya tuh hanya pengen cerita, saya hanya kepingin meluapkan apa yang ada di sini, cinta. Jadi saya tuh merasa bahwa, wih kayak gini ya rasanya dicintai Tuhan itu. Dan saya ingin mencintai balik Tuhan dengan cara apapun Tuhan yang engkau inginkan gitu. Jadi makanya setiap kali saya setelah sadar nafas syukur itu saya selalu berdoa juga Mas. Jadi Tuhan hari ini beri aku kesempatan gitu untuk bisa menyalurkan rasa cintamu ini pada siapapun, pada apapun, pada bagaimanapun yang bisa aku lakukan. Sekecil apapun, terus juga saya sending love ke terutama ring 1, kemudian ring 2 gitu ya, dan itu kayak sekelebat aja Mas. Jadi kalau yang ring 1 tuh pasti ya, terus kemudian yang ring-ring lainnya itu saya bebaskan aja hati saya untuk mengingat siapapun. Jadi ketika itu nyantol, karena kan saya dari jam 3 ya Mas. Itu saya mulai aktivitas sadar nafas syukur tuh mulai jam 3, saya mulai bangun. Pagi. Jam 3 pagi udah bangun? Saya jam 3 pagi udah bangun, jam 3:30 itu saya sudah bangun. Ngapain Bu? Saya kan sudah terbiasa meditasi kan Mas, gitu. Jadi setelah yang tadi saya ceritain itu saya meditasi, jadi setiap jam 3:30 itu saya sudah mulai aktivitas itu gitu. Nah kalau yang dulu sebelum saya kenal AR, sebelum kenal Teh Feby itu saya meditasinya ya udah meditasi untuk ya tergantung apa yang ingin saya ingin saya tujukan. Tapi ketika saya sudah ketemu dengan Teh Feby, ini saya sudah bisa lebih fokus lah istilahnya. Sadar nafas syukurnya, terus kemudian saya juga sending love dan sebagainya itu jadi lebih terarah gitu loh Mas, itu sih. Gitu, jadi itu yang saya lakukan. Jadi 3 sebenarnya. Jadi saya masih belum manifestasi yang besar-besaran seperti teman-teman. Saya belum juga melakukan QG, Quantum Jam yang seperti teman-teman. Sempet nggak sih merasa ada pada sebuah momen di mana kayaknya nggak perlu deh minta-minta lagi deh, nggak perlu quantum jam lagi deh. Ada nggak Bu perasaan kayak gitu? Ya itu Mas, makanya kenapa saya sampai dengan sekarang itu masih melakukan 3 hal itu terus. Sadar nafas syukur, rilis emosi yang berlayer-layer itu mungkin gitu ya. Terus yang ketiga sending love itu aja. Itu saya sudah merasa full banget dan saya kayak harus ngeluarin nih gitu ya. Jadi sampai kadang-kadang merasa aku butuh apa lagi sih, kayaknya Tuhan sudah ngasih banyak aku kok. Terus karena ada dorongan dari dalam untuk kayak pengen menumpahkan, kayak pengen membalas cinta dari Tuhan gitu, itu apa yang dilakukan Bu Vero? Ya itu tadi saya minta petunjuk Tuhan Mas. Saya setiap berakhir mau mengakhiri meditasi saya itu saya selalu minta berdoa bahwa Tuhan tunjukkan. Karena saya nggak tahu nih, saya menyalurkan dengan cara apa gitu ya. Jadi entah itu materi, entah itu bantuan, seperti yang Teh Feby sampaikan, bahwa ketika kita menyalurkan kan tidak harus dalam bentuk materi. Kita bisa juga mempermudah jalan orang, kita bisa membantu apapun lah gitu. Itu sih Mas yang saya selalu doakan. Paling tidak, dan itu apa ya Mas, akhirnya selalu ada aja gitu loh cara Tuhan untuk bisa membantu saya untuk bisa menyalurkan rasa cinta itu gitu. Gitu sih Mas. Iya. Dari Teteh itu kan kita belajar banyak hal ya, bahwa memang nggak bisa kemudian kita menyepelekan yang namanya kebaikan-kebaikan. Ternyata kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu juga
berkontribusi terhadap jalan hidup yang akan kita lalui gitu loh. Iya, benar Mas, benar. Jadi saya merasakan itu sih sebenarnya. Jadi memang sebelum ketemu TVB pun sebenarnya saya sama keluarga itu juga apa ya, kalau ada rezeki sedikit apapun gitu ya kita akan salurkan. Cuman ketika saya sudah kenal dengan AR ini itu lebih intens. Betul. Karena TVB bilang bahwa yang penting konsisten gitu. Walaupun kecil tapi konsisten Dan gitu ya. melakukan dengan penuh kesadaran. Melakukan dengan gitu penuh ya. kesadaran, tidak perlu lagi mengingat-ingat ya, setelah memberi ya udah lepas aja. Terus kemudian juga nggak perlu lagi kita ngomong apa ya, dulu mungkin saya pernah dalam momen di mana kalau saya memberi itu nanti pasti akan banyak menerima. Dulu pernah saya punya pemikiran itu, tapi sekarang enggak lagi Mas. Ya. Saya cuman udah kepingin ngasih aja gitu. Gitu sih Mas. Sampai saya tuh akhirnya punya kebiasaan nih gitu ya. Dulu saya ngumpulin uang 20.000 aja Mas. Jadi setiap kali nemu uang 20.000 itu saya selalu simpan gitu. Saya selalu simpan di dompet, terus kemudian saya kumpulin. Nah, kemudian setelah kumpulin itu saya mau memberi apalah gitu sesuatu. Nah, sekarang ini saya taruh itulah di dompet dan itu saya tularkan ke keluarga saya. Jadi kalau nemu uang 20.000 kumpulin ya, taruh di mobil. Jadi nanti kita akan kasihkan siapapun yang kita temui di jalan yang kita merasa bahwa orang itu perlu dibantu. Nah, gitu. Ya, tadi yang menarik waktu dulu belum belajar sama TVB gitu, ketika kemudian pada saat ngasih ke orang gitu kan masih punya harapan supaya dapat balasan yang lebih banyak gitu. Saya nggak tahu itu sponsornya kekurangan atau enggak ya. Tetapi kok meskipun kayak gitu pun ternyata balasannya ya tetap ada loh. Iya nggak sih? Kalau saya alami ya, beda kan. Dulu sama sekarang kan beda gitu. Kalau sekarang kan ngasih ya udah ngasih aja gitu. Tapi even pada saat kita ngasih dan berharap imbalan, itu pun juga dikasih imbalannya gitu loh. Iya nggak sih, Bu? Iya sih Mas, betul. Cuman mungkin rasa di sininya yang beda ya. Rasa di sininya itu beda. Rasa fullnya itu ketika sekarang ini ketika kita memberi ya udah memberi aja kayak seorang ibu yang memberi kasih sayang pada anaknya kan tidak harap kembali gitu ya. Nah itu kayak gitu sih modelnya kayak gitu. Dan 3 hal ya yang dilakukan sama Bu Vero ya. Sending love, sadar nafas syukur, sama rilis. Rilis emosi, bagasi emosi itu. Itu kayaknya yang paling berat deh untuk saya. Contoh misalnya lagi panik. Atau misalnya lagi ada sesuatu yang bikin khawatir atau ke-trigger, lagi sakit hati gitu. Nah itu yang dilakukan gimana? Nah itulah bedanya Mas, sebelum dan sudah saya ikut AR. Kalau yang dulu itu saya kayak kalau panik udah mungkin sekitar saya ikut merasa panik kalau saya panik gitu. Reaktif Mas. Gitu ya? Kan langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang itu saya lebih tenang dulu. Tenang dulu gitu ya. Kata TVB udah terima dulu gitu. Nah setelah saya terima, udah ini bukan aku, ini bukan aku bukan emosi ini. Jadi saya mundur sebentar, saya mungkin hitung 1, 2, 3 gitu ya. Setelah itu sudah, saya coba untuk lepasin dan saya coba untuk enggak kok, ini cuma sekedar lewat aja. Jadi nggak perlu dimasukin ke hati gitu. Itu sih Mas kalau yang sekarang. Kalau yang dulu menyimpan Mas, makanya bagasi saya penuh banget. Saya sampai bongkok kayaknya mungkin ya kalau itu saya ransel gitu karena sangat banyak kayaknya ya saya terlalu banyak nyimpan gitu dulunya. Gitu sih. Oke. Sampai sempat pernah saya itu ikut meditasi yang untuk kesehatan. Saya merasa dada atau jantung saya itu kok ada masalah ya gitu. Tapi setelah saya konsul itu waktu itu guru saya itu bilang enggak ada. Ini bukan masalah penyakit. Ini masalah emosimu yang masih belum bisa keluar gitu. Cuma saya nggak tahu gimana cara ngeluarinnya pada saat itu gitu loh Mas. Saya suruh meditasi aja gitu. Jadi ya udah saya meditasi aja berharap bahwa itu lama-lama keluar. Nah pada saat saya ikut TVB ini, jadi setiap saya meditasi itu ketika saya berhenti, saya langsung tanya lagi, Tuhan, apa lagi ya? Bagasi emosi apa lagi yang harus saya keluarin gitu. Nah itu terus akhirnya selalu muncul Mas momen-momennya atau peristiwa-peristiwanya itu biasanya terus akan muncul. Pada saat kemudian minta petunjuk. Jadi semacam kayak dikasih, oh ini ditunjukin gitu ya, iya, ini yang bikin kamu ke-trigger, yang harus dikeluarin. Iya, gitu ya. Kayak gitu. Jadi muncul aja gitu. Oh peristiwa ini, udah gitu.
Itu Gitu, enak ya Mas. kalau bersih semuanya ya, nggak Wah, ke-trigger enak banget apa-apa Mas, kayaknya. enteng rasanya mungkin. Saya nggak tahu apakah masih ada, mestinya mungkin masih ada ya, cuman maksud saya sudah jauh lebih baik lah daripada yang Hidup saya lebih dulu. terasa kayak ngeflow gitu ya, Bu ya. Bener, walaupun mungkin masih punya utang, Heeh, mungkin heeh, masih heeh. uang di mana-mana, mungkin juga akan menghadapi beberapa hal yang tidak Betul, betul, menyenangkan, betul. tapi saya yakin gitu loh bahwa ini cuma lewat kok gitu. Udah gitu aja sih. Responnya udah beda, Heeh, nggak kayak dulu gitu ya. bener. Kalau Iya, dulu kan mungkin kita nggak bisa mundur satu selangkah ya, langkah larut melihat gitu ya. larut, langsung larut. Larut. Bener. Efek dari larut itu kan reaktif, Bener, terus akhirnya nyesel disimpan, deh. disimpan terusan itu Mas yang dulu saya rasakan dan eh ya puji Tuhan, alhamdulillah syukur banget yang saya eh apa ya rasakan sekarang itu cuma syukur aja bisa ketemu sama Teh Feby, bisa ketemu sama Pak Wayan kemarin, terus Iya ketemu pas sama Mas reuni Hendra. ya, Iya, Mas Reoni itu luar biasa. itu reuni tuh, Waduh, Mas, waduh wis tak terlukiskan sampai sih. dengan sekarang itu rasanya vibes-nya itu masih kerasa gitu loh. Karena memang salah satu yang membuat saya juga dorongan saya kuat Pak selain saya Wayan ya, pengen ketemu Teh Feby, Pak Wayan Pak karena Wayan sih. dari bukunya itu juga yang menuntun saya Tapi sih buku sebenarnya. itu sedikit komen ya tentang bahasa buku itu bener-bener bahasa langit gak sih menurut Bu Vero? Karena kan sebelum-sebelumnya saya juga sudah baca buku sebelum-sebelumnya ya Mas. Jadi ketika saya baca bukunya Pak Wayan tuh memang agak sedikit effort ya. Saya harus benar-benar dalam keadaan tenang dan fokus gitu. Jadi memang agak sulit sih untuk dipahami. Saya baca buku Dialog Rahasia itu sudah yang kedua, itu pun efeknya itu beda. Diulang ya. Saya ulang lagi gitu. Salah satu buku yang kepingin saya ulang yaitu Dialog Rahasia. Nah ini saya sudah ngulang yang kedua gitu. Jadi dan itu efeknya beda. Kalau yang pertama itu mungkin penuh cucuran air mata kan, aduh ya ampun gimana itu Tuhan kok gini banget. Tapi yang kedua itu saya sudah lebih apa ya, wow ternyata gini ya rasanya dicintai sama Tuhan. Wow, aku harus mengembaliin semuanya ini pada Tuhan gitu ya. Karena saya jadi ingat juga ngomongnya Teh Feby bahwa aku adalah dirimu, dirimu adalah aku. Terus Pak Wayan juga bilang bahwa kamu adalah aku yang lain, kayak gitu. Jadi itu yang terngiang-ngiang terus ke aku. Jadi ketika ada orang yang apa ya Mas, mungkin membuat saya sakit hati atau marah atau apa, saya langsung bisa mencoba memahami lebih dalam gitu. Kalau dulu kan boro-boro, saya pasti akan jengkel gitu, saya akan gitu sih. Memang makin kita hadir, makin kita stay di kesadaran tuh makin mengarah ke kebersatuan sih. Udah nggak ada jarak, udah nggak ada beda lagi antara kita dengan sama manusia, dengan alam semesta gitu. Gitu Jadi ya, Mas? kan secara aktualisasi tindakan kan kita juga lebih bisa memaknai kehidupan tuh dari hal kecil itu lebih bisa memaknai gitu loh. Yang sebelumnya kita abai gitu loh. Iya benar. Iya kan? Benar-benar Mas. Jadi saya ingat kapan hari saya sempat lihat Netflix Mas. Film Netflix itu judulnya The Boys Who Harness the Wind. Jadi itu ceritanya ada anak Afrika, anak malam. Ini kisah nyata Mas. Jadi saya tuh seneng kalau lihat-lihat film tuh kalau bisa yang benar-benar kisah nyata karena biasanya ada value yang kita bisa ambil ya. Nah itu ceritanya adalah ini jadi ceritanya kayak saya mau cerita film bersama. Jadi gini Mas, saya tuh sampai nangis gitu liatnya. Ya ampun Tuhan, ternyata di Indonesia itu aku sangat bersyukur ya ada di Indonesia ya. Karena di sana itu benar-benar kelaparan itu benar-benar yang nggak ada apa-apa. Jadi sampai keluarganya tercerai-berai gara-gara ada satu anaknya yang keluar dari rumah karena dia nggak mau nyusahin orang tuanya. Jadi dia pesennya waktu itu anaknya pergi dari rumah itu hilang satu mulut yang untuk dikasih makan gitu. Jadi anaknya pergi nggak tahu kemana. Terus ada anak satu lagi itu yang berusaha gimana caranya survive gitu untuk bisa membuat tanahnya itu menjadi subur kayak gitu sih Mas. Saya cuma merasa bahwa ya ampun Tuhan luar biasa ya Engkau memberi berkah padaku, pada keluargaku. Nah itu terus Mas yang ada di sini saya itu. Makanya kenapa isinya itu hanya nangis, kalau pagi, kalau bersyukur itu. Kalau dulu mungkin ya kadang kita tidak mempedulikan teman yang sudah baik sama kita gitu. Akhir-akhir ini ketika kita udah sampai di titik ini gitu ya, aduh balas kebaikannya main ke rumahnya gitu ya. Terus kemudian kirim hadiah untuk mereka lah. Benar. Meskipun sekedar hanya menyapa lewat WhatsApp gitu. Dan itu dialami sama Bu V ya. Iya. Itu yang kemarin saya ceritakan juga ke Teh Feby. Jadi ketika saya meluap-luap, saya tuh bingung ini nyalurin kemana ya? Numpahnya gimana nih? Akhirnya udah itu beberapa teman saya chat yang dulu nggak pernah saya chat. Gimana kabarmu? Keluargamu gimana? Kamu baik kan? Gitu. Kamu sedang baik-baik aja kan? Kayak gitu.
Kayak gitu Mas. Jadi banyak yang saya sapa yang dulunya tuh saya nggak pernah itu saya sapa, mungkin mereka juga bingung. Oh gitu ya Mas. Iya. Jadi kok saya jadi gini ya? Makanya saya cerita ke Teh Feby, kok saya jadi gini ya Teh gitu. Terus makanya itu diminta untuk merasakan secara penuh aja dan menyadari bahwa rasa itu emang dari Tuhan dan iya. Udah alirkan aja, jadi udah lupain. Maksudnya bukan gini, alirkan aja, jangan sampai itu digenggam terus juga rasa bahagianya juga jangan terlalu digenggam, alirkan aja gitu. Makanya itu yang akhirnya saya lakukan Mas gitu. Waken itu menurut Bu Fe itu pure Tuhan yang kasih atau kita atau gimana? Gimana ya awakening itu ya? Mungkin juga ada kontribusi dari free will-nya kita ya. Kolaborasi ya. Tuhan kalau tidak berkehendak juga nggak akan saya dituntun seperti ini. Tapi kalau saya nggak mau mendengarkan bisikan atau tuntunan Tuhan pun juga akan jadi kayak gini Mas. Jadi kayak kita tuh manusia tuh punya free will kan sebenarnya dari Tuhan gitu ya. Jadi artinya ketika saya misalnya dikasih tuntunan, tapi kalau saya nggak mau, ya mungkin nggak akan sampai ke sini Mas gitu. Jadi memang kolaborasi antara semesta dengan saya gitu. Perdebatan sih soal itu ya. Iya. Jangan free will gitu itu ya? juga gitu karena ya? sana gitu. Bu, apa sih pesannya untuk sahabat-sahabat nih yang dia sedang berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan dalam sisi keluarga, ekonomi, ya krisis kayak gini gitu ya, serba kurang, nggak ada solusi lagi, mau ikut kelas juga nggak ada uang Bu, ya kan? Gimana sih apa yang Bu Fi ingin sampaikan ke teman-teman yang seperti itu? Iya, yang pertama adalah teman-teman nggak sendiri, ada Tuhan di sana, ada Tuhan yang selalu menopang kita. Dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Cuman kadang-kadang kita yang nggak mau dengar, kadang-kadang kita yang tidak bisa, tidak mampu untuk melihat karena ketutup sama layer-layer kesedihan, layer-layer ketidakpuasan. Dan selalulah percaya bahwa harapan-harapan yang kita inginkan ketika itu terjadi, itu adalah benar-benar jalan yang diberikan Tuhan untuk kita. Tapi ketika harapan itu tidak terjadi, maka percayalah bahwa itu cara Tuhan untuk melindungi kita, gitu. Itu sih Mas yang saya percayai dan saya yakin bahwa Tuhan itu selalu memberikan jalan yang terbaik pada kita selama kita mau selalu dekat sama Tuhan. Itu aja sih Mas. Jadi before after yang paling benar-benar bisa dirasakan dan itu amazed banget dalam hidupnya Bu Vero adalah hidup yang dipenuhi cinta gitu sebenarnya. Benar Mas. Jadi itu yang mahal sih. Saya sampai kayak gini ya rasanya dicintai Tuhan itu. Selama ini saya kemana? Gitu. Selama ini kok saya nggak ngerasain ya. Ketutup layar apa aja. Nah ini mungkin salah satu efek dari saya tiap hari ngerilis emosi itu Mas. Yang saya nggak ngerti sebenarnya emosi-emosi itu apa. Jadi kan itu kan ketutup terus sama sehingga saya tuh merasa tidak dicintai sama Tuhan gitu ya. Jadi saya di mulut saya, di pikiran saya itu saya merasa dicintai, tapi di hati saya itu enggak gitu loh. Jadi nggak bisa sampai merasa penuh seperti sekarang ini gitu. Tapi ketika bagasi emosinya itu pelan-pelan mungkin sudah terbuang ya, akhirnya itu dipenuhi sama cinta Mas. Jadi saya tuh merasa bahwa wah Tuhan tuh luar biasa ternyata selama ini. Saya jadi bisa berterima kasih dengan organ-organ saya berterima kasih aliran darah saya berterima kasih nafas saya bisa mensupport apapun yang saya lakukan selama ini, kayak gitu. Jadi apa ya Mas, itu beda banget gitu loh. Terasa kayak pulang gitu ya, kita iya, ya, Mas. terasa kayak pulang yang sebelumnya abe kan kita sama tubuh kita ini. Bener gitu. ya udah hidup ya wis lah kayak gini gitu ya wis lah. Oh ya saya ngerti, oh ya ada Tuhan, oh ya saya ibadah kayak gitu. Teman nggak yang merasa penuh kayak gini Mas. Bu, kalau misalnya disuruh komentar perpaduan antara Teh Feby dan Pak Wayan Mustika pada saat reuni gimana? Apanya nih Mas tentang perpaduan, jadi mengkolaborasikan
seorang guru Wayan dengan sosok TVB di panggung yang sama, itu menurut panjenengan yang dirasakan oleh peserta gimana? Wow, itu kombinasi yang bisa membuat orang itu terbooster Mas gitu ya. Saya sama TVB aja udah kayak gitu, apalagi ditambah dengan Pak Wayan ya. Dua-duanya itu kalau saya tadi sempat sakut Mas Hendra minta saya untuk membandingkan karena saya nggak bisa membandingin keduanya gitu loh, karena dua-duanya itu kayak ayah dan ibu gitu loh Mas. Betul. Jadi dua-duanya itu kolaps untuk bisa membuat anak-anaknya ini, anak-anak di AR ini jadi lebih bisa tahu harus bagaimana gitu. Yes. Jadi nggak bisa Mas dibandingin, dan kalau itu dikolapskan lagi saya pasti ikut Mas. Woi, Bali ikut ya, Bali Bali ya. Waduh, Bu Vero datang lagi ke Bali. Iya, Istimewa. Dan teman-teman, tadi seperti yang udah disampaikan Bu Vero ya. Jadi misalnya belum ada dana dan lain sebagainya, nggak usah khawatir. Saya kemarin udah tektokan sama Teteh. Teh, kita kasih hadiah yuk untuk teman-teman yang belum pernah ikut kelas sama sekali. Kita adakan Zoom wes senyamannya ya, teman-teman mau bayar berapa, mau 100.000, mau berapa wes monggo. Jadi kita nanti silahkan teman-teman yang mau join, kita Zoom senyamannya dengan TVB gitu. Jadi biar ada interaksi gitu ya. Silakan nanti teman-teman kontak di nomor admin ya, di TikTok atau di deskripsi Ngaji Roso di YouTube. Luar biasa. Jadi kayaknya Teteh pun juga merasakan hal yang sama sih Bu. Jadi beliau telepon saya cukup lama ya, kapan hari itu. Nangis. Karena melihat melihat ekspresi teman-teman tuh seperti itu gitu. Jadi dia, kalau Bu Vero bilang sama saya, aku kayak pengen menumpahkan gitu kan. Iya. Teteh pun juga sama. Ya Dia pun juga sama. pasti. Apa ya, Hendra ya yang bisa kita berikan. Iya, ke teman-teman. Ya udah Teh, kita kasih lebih aja pokoknya yang di Bali nanti gitu ya. Banyak hal. Terus misalnya buat teman-teman yang belum pernah ikut kelas, yuk kita adain Zoom senyamannya, sukarela gitu. Dan emang satu sih kelebihan Teteh itu ketulusan. Dan saya setuju seperti yang disampaikan Bu Vero ya. Jadi duo master ini sama-sama tulus ya sih. Iya. Pak Wayan tuh bener-bener tulus orangnya. Iya Mas. Makanya kelas offline ataupun reuni itu yang mahal itu vibrasi sih. Iya, betul. Vibrasi. Makanya saya juga kapan hari itu kepikir saya harus ikut yang offline nih, karena saya merasa bahwa di situ tuh saya yakin bahwa itu pasti akan lebih powerful gitu loh untuk saya gitu. Apalagi ada ini kan Mas, ada sesi rilis bersama, ada quantum jam bersama gitu. Itu menurut saya itu harus diikuti deh sama teman-teman. Networking sih yang menurutku penting juga ya. Jadi kayak kita itu ketemu saudara banyak dan sama-sama nguwongke gitu. Benar. Dan itu berlanjut sampai dengan yang sekarang kan Mas. Jadi ketika kita masuk ke grup kan kalau yang ikut AR itu kan ada grup AR, ada grup reuni gitu ya. Dan dua-duanya itu positif banget. Jadi artinya tiap pagi tuh Mas, saya tuh ya kan tiap pagi selalu ada cerita ya. Dan itu saya tuh juga merasa kalau dulu Mas, saya tuh kalau ada yang cerita happy gitu, saya mikir kok bukan saya ya gitu. Kok bukan aku sih? Saya bukan yang iri, saya bukan yang ini. Paham. Tapi kalau sekarang itu saya kayak juga kita ikut merasakan ikut senang gitu ya. Gitu, saya sampai merinding. Apa Bu yang bikin Ibu bisa seperti itu? Contoh. Kadang ya tetangga beli sesuatu gitu ya, nggak cuma saya sih, semua banyak orang kan gitu. Kok bukan aku ya? Iya, kok bukan aku ya gitu. Terus kemudian bisa terjadi transformasi, ikut merayakan keberhasilan orang lain itu gara-gara apa? Saya sebenarnya kurang tahu pasti ya Mas ya. Cuman mungkin juga bagasi rilis emosi saya juga sudah banyak yang keluar kan Mas. Yang terurai, sehingga ketika saya membaca itu, saya juga melihat teman-teman pada manifestasi macam-macam itu, saya juga ikut bergembira. Dan nggak hanya teman-teman di AR ya Mas. Jadi ketika ada orang lain di luar AR itu, mereka misalnya, wah aku ini dapat ini loh, oh ya, wow gitu. Sampai saya ada satu hal, saya pernah waktu pas ada teman saya sudah selesai ujian disertasi gitu ya, saya tuh seneng Mas, jadi wih Mbak hebat kamu ya, kayak gitu saya seneng. Terus kemudian ada teman saya lagi yang tanya, Mbak kamu kenapa gitu kan, tanya saya, kamu kenapa? Saya ikut seneng,
itu teman kita sudah lulus gitu, ngomong gitu kan. Kok bisa seneng? Loh, ya dia seneng soalnya, saya tuh ikut seneng gitu loh, kayak gitu. Jadi sampai teman saya tuh merasa heran, saya juga heran, kenapa saya bisa gini ya? Itu gitu. pengalaman mahal sih, sumpah. Aduh Mas, rasanya itu apa ya? Melihat orang seneng itu, saya juga ikut seneng itu rasanya. Itu kan cinta Tuhan Mas sebenarnya, Iya bukan sih, saya betul, gitu loh. Betul. Bukan saya gitu loh Mas. Makanya itu kenapa saya, Tuhan ya ampun, Tuhan luar biasa gitu loh. Saya bisa merasakan ini, saya terima kasih banget. Makanya saya masih belum bergerak dari 3 itu. Saya masih menikmati itu dan saya merasa bahwa tanpa ini pun suatu saat saya pasti akan bisa manifestasi. Iyalah, pasti itu. Semudah saya bernafas, saya ngomong gitu Mas. Kemarin aku di WhatsApp sama Teteh deh. Orang kayak ini, Hendra, nggak lama lagi kalau soal manifest mah gampang. Kalau Gitu ya? serius. Masih ada WhatsApp-nya. Karena ini pintu gerbang awal gitu loh. Gitu ya? Pintu gerbang awal di sini gitu. Iya Dan sih, kayak, Mas. tapi kan menariknya kan kayak merasa udah nggak butuh apa-apa gitu Iya sih, kan. Mas. Merasa cukup, merasa penuh, merasa nggak ada yang kurang. Betul. Gitu kan Ibu? Iya, benar. Benar Mas. Dan saya berterima kasih Tuhan memberikan trigger-trigger pada saya. Mungkin bagi orang lain itu adalah hal musibah mungkin ya. Tapi bagi saya itu adalah anugerah. Karena dari situ saya itu merasa bahwa ini pintu saya untuk bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih tahu lagi cintanya Tuhan. Jadi orang lain itu waktu itu pas ngelihat saya kena musibah beberapa itu mereka, kasihan ya Vero. Loh, enggak tuh, aku merasa nggak apa-apa. Aku merasa baik-baik aja, bahkan aku merasa bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan untuk memanggil aku pulang. Nah, gitu sih. Tapi betul sih. Jadi yang menurut orang lain mungkin itu dianggap sebagai musibah, ya, cobaan, bala. Tapi di saat kita sadar, justru itu setiap duka, setiap diri kita terluka itu pintu cahaya masuk itu benar-benar nyata sih. Saya waktu si channel itu kena hack pertama gitu masih belum begitu sadar gitu. Waktu yang kedua masih ada sebenarnya kesempatan untuk memproses itu masih ada gitu. Tapi bukannya saya gimana gitu. Saya udah merasa kayak udah nggak ada hal yang perlu saya lakukan lagi gitu. Dan memang benar-benar itu anugerah yang begitu indah saya dapat gitu Bu Vero. Makanya saya relate banget gitu pengalaman Ibu dengan yang saya alami secara pribadi juga gitu. Iya. Dan kayaknya kalau kita cerita gini tuh kayaknya mungkin hanya orang-orang yang pernah ngalamin ini yang paham. Tapi kalau misalnya orang lain Mas mungkin mikirnya, loh memang kamu tuh soro gitu loh. Itu tuh wis apa ya, maksudnya kamu tuh lagi ada keadaan yang down banget gitu ya. Tapi kok saya juga merasa kok enggak ya, saya merasa baik-baik aja ya gitu. Waktu itu saya merasa gitu, enggak saya merasa baik. Maksudnya orang ngeliat, aduh kasihan Yondo, kamu kayak gitu ya misalnya. Justru malah kadang kita yang dianggap lagi kena, kita juga nggak pernah cerita-cerita ke banyak orang, juga dibikin story lah, dibikin apa gitu ya Bu ya. Karena merasa udah, ya udah. Iya. Dan teman-teman, saya info ya teman-teman yang di Bali nanti, kalau Bu Vero itu kan batch 16 ya yang offline. Nah nanti yang jam 8 pagi di Bali di Hotel Aston itu juga sama. Batch 20 ya offline. Itu yang powerful. Teman-teman nanti juga dapat materi hard copy-nya juga, dapat rekamannya. Terus apalagi ya, yang reuni itu sekarang udah ada 70 teman-teman yang terdaftar. Jadi yang misalnya daftar di nomor 1, nanti dapat kursi 1 pas di tengah di depannya Teteh gitu ya. Gitulah kira-kira konsepnya ya teman-teman ya. Jadi silahkan diamankan seatnya. Kita agak banyak seat di Bali ketimbang di Jogja kemarin gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama-sama di sana. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti juga muncul Bu Vero yang lain yang juga bisa membantu teman-teman, membersamai teman-teman. Dan izin Bu, biasanya kalau sudah kayak gini Bu, diwawancara kayak gini, nanti mesti ada yang
spill minta nomor handphone Ibu ya. Boleh, silakan. Alumni Dengan senang mana yang hati. mungkin butuh dibantu, Oke. pengen sharing itu nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh banget. Boleh Mas, boleh. Iya, Silakan. iya, Nggak apa-apa. oke. Nomor saya boleh di-share. Siap. Oke. Terakhir Bu, yang ingin Iya. disampaikan buat Teteh mungkin ya, pesan buat Teh Feby. Aduh, Teteh, makasih banyak. Ini nggak akan bisa saya sampai kayak gini kalau bukan karena Teteh. Perjalanan saya sampai di sini, sampai saya terbooster sampai dengan sekarang, dan saya bisa saya mendapat kesempatan untuk sharing ini yang saya merasa, saya sempat ngomong sama Teteh kan, emang layak ya Teh cerita ini saya ceritakan gitu. Banget, sayang banget. Banyak orang di luar sana yang mungkin nggak bisa merasakan, tuh saya merinding Mas. Yang bisa merasakan seperti yang kamu rasakan gitu. Ya udah deh, saya akan ngomong sama Sendra gitu. Jadi Teteh terima kasih banyak, dan semoga Teteh juga selalu sehat, selalu bisa menjadi berkat dan saluran buat orang lain Teteh. Baik teman-teman.